sini saya akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur dari prosa fiksi, yaitu meliputi penokohan, tokoh, dan juga perwatakan. Yang pertama itu tokoh. Pengertian tokoh. Sederhananya, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Mereka secara tidak langsung menuntun pembaca untuk memahami sebuah peristiwa. Sedangkan mengutip dari buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra pada tahun 2019, karya Samsudin, dalam karya sastra, pengertian tokoh meliputi 4 hal, yakni rupa atau wujud dan keadaan, macam ataupun jenis. Yang kedua, bentuk badan ataupun perawakan. Yang ketiga, orang terkemuka atau kenamaan. Yang keempat, pemegang peran dalam roman atau drama. Dari lampiran di atas memperlihatkan bahwa tokoh adalah sesuatu yang berwujud, entah itu hewan maupun manusia, yang memiliki peran dalam sebuah peristiwa. Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang berbeda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak penting karena kemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya. Sedangkan tokoh tambahan hanya dibicarakan ala kadarnya. Prosa fiksi yang kedua adalah penokohan. Pengertian penokohan sendiri merupakan upaya pengarang dalam menampilkan gambaran dan watak para tokoh, bagaimana mengembangkan dan membangun para tokoh dalam suatu cerita. Penokohan adalah penggambaran karakter oleh penulis yang mewakili tipe-tipe manusia yang sesuai dengan tema dan juga amanat. Penokohan juga biasa disebut dengan sifat atau karakter tokoh dalam suatu cerita. Contoh penokohan terbagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Yang kedua, antagonis adalah karakter yang melawan atau menentang tujuan utama dari karakter utama atau protagonis. Yang ketiga, tritagonis. Tokoh tritagonis biasa disebut dengan tokoh pendukung. Peran yang dijalankannya pun tidak terlalu banyak dan menonjol seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Fungsi dari penokohan ini sendiri adalah untuk memahami berbagai perilaku setiap karakter yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tujuan diciptakannya suatu penokohan adalah untuk menghidupkan jalan cerita dari tokoh ataupun pelaku. Unsur-unsur prosa fiksi yang kedua yaitu penokohan. Pengertian penokohan adalah merupakan upaya pengarang dalam menampilkan gambaran dan watak para tokoh. Unsur-unsur prosa fiksi yang ketiga adalah pewatakan. Pewatakan adalah pelukisan tokoh ataupun pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam cerita. Sifat menyeluruh dari manusia yang disorot termasuk perasaan, keindahan, cara berpikir, dan juga cara bertindak. Beberapa watak yang biasa ditemui. Yang pertama, pemarah, penyabar, ceria, bijaksana, pendiam, dan juga pendendam. Fungsi perwatakan untuk menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh cerita. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sarmilawati. Halo, perkenalkan nama saya Sarmilawati dengan NIM A1B123-128, di mana pada siang hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait titik pandang dan gaya bahasa dalam prosa fiksi. Nah, yang pertama adalah titik pandang. Titik pandang dapat kita ketahui yaitu adalah cara pengarang untuk menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya, di mana titik pandang ini secara istilah dapat kita artikan dengan point of view atau titik kisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, titik pandang dapat diartikan sebagai sudut pandang, di mana sudut pandang itu sendiri memiliki artian bahwa cakupan sudut sidik terhadap lensa pada gambar. Menurut pendapat beberapa ahli, terdapat pengertian tersendiri terkait sudut pandang atau titik pandang.
menurut Mentekwe dan Henshaw pada 1966 bahwa sudut pandang itu sendiri akan membedakan kepada pembaca siapa yang akan menentukan struktur gramatika narasi dan siapa yang menceritakannya. Lalu, menurut Schmidt dan Viola 1982 terdapat pengertian juga nih bahwasanya sudut pandang adalah pandangan yang digunakan pengarang untuk menceritakan tindakan-tindakan sebuah cerita. Titik pandang ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah narator omniscience, yang kedua adalah narator observer, yang ketiga adalah narator observer omniscience, dan yang keempat adalah narator the third person omniscience. Perlu kita ketahui bahwasanya narator omniscience berfungsi sebagai pelaku cerita, di mana di sini pelaku cerita itu sendiri adalah pengisah. Nah, pengisah pada dalam cerita inilah adalah mereka yang mengetahui tentang apapun yang terjadi baik di benak pelaku, baik secara fisik maupun psikologis, serta hal apa yang menjadi lamunan, bahkan hal yang belum terjadi. Yang kedua adalah narator observer, di mana narator observer ini pengarang atau pengisah dapat menyebutkan nama pengarang utama dengan menggunakan kata ganti saya atau aku, sehingga pada narator observer ini pengarangnya dapat menggunakan kata ganti ia, dia, serta nama-nama lainnya, bahkan juga mereka. Yang kedua, narator observer, di mana narator observer ini baik dari sisi pengarang ataupun pengisah dapat menyebutkan nama pelaku utamanya dengan menggunakan kata ganti saya dan aku. Lalu, pada narator observer ini, pengarang dapat menyebutkan pelakunya dengan menggunakan kata ganti ia, dia, nama-nama lainnya, serta mereka. Yang ketiga adalah narator observer omniscient. Perlu kita garis bawahi bahwasanya pada narator observer omniscient ini, pengarang prosa fiksi adalah pencipta dari pelaku prosa fiksi itu sendiri, atau dapat kita sebut adalah dalang dari segalanya. Nah, walaupun pengarang tidak mengetahui ciri-ciri baik secara fisik maupun psikologis, namun pelaku secara menyeluruh dapat mengetahui tentang nasib yang nantinya dialami oleh para pelaku tersebut. Terakhir atau yang keempat adalah narator the third person omniscient, di mana ketiga yang tidak terlibat langsung dalam keseluruhan satuan dan jalan cerita. Namun pengarang dalam hal ini masih merupakan penutur serba tahu baik secara ciri-ciri baik fisikis maupun psikologis, serta kadar nasib pada pelaku yang dialaminya. Oke, kalau kita tadi sudah bahas tentang titik pandang atau sudut pandang, sekarang kita bakal masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu gaya bahasa atau style. Nah, gaya bahasa atau style ini adalah cara mengungkapkan bahwa seseorang pengarang itu dapat mencapai efek estetis dan kekuatan daya ungkap. Nah, terdapat unsur-unsur pada gaya bahasa, yaitu pertama diksi, kedua pencitraan, dan ketiga gaya retoris. Di mana yang pertama yaitu diksi. Dapat kita artikan bahwa diksi ini adalah pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih sesuai dengan apa yang diungkapkan dan diekspresikan. Yang kedua, gaya bahasanya yaitu pencitraan, di mana pencitraan di sini dapat menggambarkan sesuatu yang seolah-olah dapat diinderakan oleh pembaca. Nah, kata-kata yang dapat memperjelaskan atau mengkonkret nih apa yang dinyatakan pengarang, sehingga apa yang digambarkan dapat ditangkap, begitu. Yang ketiga, yaitu gaya retoris. Nah, pada gaya retoris ini terdapat teknik pemilihan ungkapan bahasa yang dapat mewakili sesuatu yang akan diungkapkan dengan efektif sehingga sesuai dengan harapan. Nah, pada gaya retoris ini terdiri atas dua lagi, yaitu permajasan dan gaya retoris. Oke, karena kita sudah bahas banyak tentang unsur-unsur prosa fiksi, nah sekarang kita sudah berada pada penghujung video, di mana aku bakal meminta teman-teman untuk memberikan 10 pertanyaan terkait pembahasan yang ada pada video ini. Nah, lalu aku dan Mira tentunya bakal siap untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Lalu lupa, terima kasih banyak terhadap Bunda yang sudah membimbing dan memberikan kesempatan kepada aku dan juga Dera. Semoga pembahasan kali ini dapat dimaknai oleh teman-teman, serta teman-teman juga dapat menjadikan pembelajaran
belajar kita pada minggu depan. Aku tunggu pertanyaan kamu tunggu jawaban aku. Saya Sarwila Bati, A1B123 128, dan rekan saya Dera Firanda A123 129 pamit undur diri. Bye bye.